Perkenalkan, nama saya Melinda Esti Yuniarti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Hari ini Selasa 17 November 2020 pukul 10 saya akan melaksanakan praktik layanan bimbingan klasikal daring di SMP Negeri 1 Kersana. Berikut video pelaksanaan layanan klasikal daring yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar hari ini anak-anakku? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan layanan bimbingan klasikal secara daring pada hari ini, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Medina mungkin pimpin doa, Medina. Baik Bu, saya. Sebelum memulai kegiatan hari ini, menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Medina telah memimpin doa hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar. Anak-anak, hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil ya? Semuanya hadir ya hari ini ya? Hadir Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak meskipun kalian masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tetapi kalian harus tetap memotivasi diri kalian masing-masing untuk tetap belajar dengan rajin, kemudian tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya. Kemudian kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah, ya, dan tetap berprestasi. Kemudian anak-anakku, pada hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai cita-cita karirku ya. Tujuan umum Ibu memberikan materi ini adalah agar kalian dapat memahami pentingnya memiliki cita-cita sebagai pedoman hidup kalian agar sukses di masa depan. Yang kedua, tujuan khususnya yaitu yang pertama, agar kalian dapat menyimpulkan pengertian cita-cita. Kemudian yang kedua, agar kalian dapat mengelola faktor terwujudnya cita-cita, agar kalian dapat merumuskan tips meraih cita-cita. Baik anak-anak, sebelum kegiatan kita hari ini dilanjutkan, pada hari ini kegiatan bimbingan klasikal secara daring dilaksanakan melalui Zoom Meet. Ya, seperti biasa, nanti kalian aktif melakukan tanya jawab. Kemudian nanti ada tugas ya yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat kartu impian. Kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini akan dilaksanakan selama 40 menit ke depan. Ya. Sudah siap mengikuti kegiatan pada hari ini? Siap Bu. Siap, ya. Pada hari ini, Ibu memberikan materi mengenai cita-cita karirku. Baik anak-anak, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat tampilannya, Nana? Sudah Bu. Ya, sudah ya? Ya, kita lanjutkan.
Sebelumnya Ibu bertanya dulu kepada kalian. Sudahkah kalian memiliki cita-cita? Sudah, Bu. Sudah. Coba Medina mungkin? Dokter, Bu. Dokter. Nita? Dokter. Wah, ternyata anak-anak Ibu sudah memiliki cita-cita yang sangat luar biasa. Baik anak-anak, cita-cita menentukan arah dan tindakan kita. Tanpa memiliki cita-cita, kita hanya berputar-putar tanpa tahu harus ke mana. Milikilah cita-cita selagi masih ada kesempatan. Karena dengan memiliki cita-cita, kita akan tahu apa yang akan kita raih dalam hidup kita. Kemudian kita akan mempunyai tujuan hidup anak-anak jika kita memiliki cita-cita. Tidak ada kesuksesan yang kebetulan bisa diraih. Biarpun kecil, selalu didahului dengan adanya cita-cita. Kemudian selanjutnya, kira-kira menurut kalian cita-cita itu apa ya? Siapa yang bisa menjawabnya? Ya, di antara kalian ada yang menjawab cita-cita itu apa? Saya, Bu Medina. Ya, silakan Medina. Menurut saya cita-cita itu adalah impian masa depan. Ya, bagus sekali jawabannya Medina, cita-cita impian masa depan. Yang lainnya silakan anak-anak. Reva? Cita-cita adalah keinginan, harapan yang selalu ingin dicapai dalam hidup kita. Ya, keinginan atau harapan yang ingin dicapai dalam hidup kita. Bagus sekali Reva. Baiklah anak-anak, Ibu akan lebih menjelaskan tentang pengertian cita-cita. Ya, cita-cita adalah keinginan, harapan, atau tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Ya, manusia tanpa cita-cita itu bagaikan seseorang yang sedang tersesat dalam berjalan tanpa tujuan yang jelas sehingga ia dapat jauh lebih lagi tersesat. Jadi anak-anak, ketika kita tidak memiliki cita-cita itu kita berjalan tanpa tahu tuh tujuan mau kemana, apa yang akan kita raih dalam hidup kita. Oleh karena itu, milikilah cita-cita. Selanjutnya, faktor pendukung terwujudnya cita-cita itu motivasi diri. Nah, anak-anak, motivasi diri itu berarti kemauan yang ada pada diri sendiri. Dengan memiliki motivasi diri yang kuat, kalian cita-cita yang kalian inginkan akan dapat dengan mudah untuk tercapai. Ya, oleh karena itu kalian harus memiliki cita-cita yang pasti tentunya dalam hidup kalian. Seperti tadi mungkin Medina ingin menjadi dokter, Nita juga ingin menjadi dokter, berarti sudah memiliki cita-cita. Ada kemauan yang tinggi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kemudian yang kedua, pengetahuan dan wawasan. Nah, semakin tinggi pengetahuan dan wawasan yang kalian miliki, maka akan semakin mudah kalian untuk bisa mewujudkan cita-cita kalian. Oleh karena itu, anak-anak jangan pernah berhenti belajar dan menambah wawasan. Yang ketiga, dukungan penuh dari kedua orang tua. Nah, anak-anakku, jika kalian memiliki cita-cita, kemudian kalian mendapat dukungan penuh dari kedua orang tua, dari keluarga kalian, dari orang-orang yang kalian sayangi, tentunya akan menambah semangat kalian dalam mewujudkan atau meraih cita-cita yang kalian impikan. Karena apa? Kalian didukung oleh orang-orang yang kalian sayangi. Kemudian yang keempat, adanya biaya. Ya, anak-anak, dengan biaya yang cukup, tentunya kalian dapat mewujudkan cita-cita kalian. Salah satunya apa sih? Biaya itu untuk apa? Yaitu untuk melanjutkan sekolah. Sehingga kalian apa? Bisa mewujudkan cita-cita kalian karena memiliki biaya. Kemudian selanjutnya adalah faktor yang menghambat cita-cita. Yang pertama, yaitu kurang pintar, ya. Kurang pintar ini
termasuk faktor yang menghambat cita-cita. Karena apa? Biasanya orang yang kurang pintar itu kurang memiliki keinginan atau harapan yang tinggi untuk bisa mewujudkan impiannya atau cita-citanya. Kemudian yang kedua adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini tentunya juga merupakan salah satu faktor penghambat cita-cita ya anak-anak. Meskipun tidak semuanya orang miskin itu cita-citanya tidak dapat terwujud. Buktinya banyak sekali juga orang yang miskin bisa mewujudkan cita-cita. Karena apa? Mereka memiliki kemauan yang keras, kemudian belajar rajin, berusaha, berdoa, sehingga apa yang mereka inginkan bisa terwujud. Yang ketiga, yaitu faktor cacat bawaan semenjak lahir. Nah, kita bersyukur anak-anak diberikan fisik yang lengkap, sehingga apa? Jangan mau kalah ya dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, tetapi mereka mampu mewujudkan cita-citanya. Nah, fisik yang tidak lengkap jangan dijadikan alasan untuk berhenti berjuang. Kalian bisa melihat gambar tersebut di bawah ini ya. Ada dua contoh gambar ini orang dengan keterbatasan fisik. Yang pertama yaitu apa anak-anak? Tidak memiliki apa? Kaki. Ya, tidak memiliki kaki. Yang kedua adalah tidak bisa melihat. Nyatanya mereka bisa mewujudkan cita-cita mereka menjadi seorang atlet dan menjadi seorang pemain musik. Jadi kalian yang memiliki fisik yang sempurna, silahkan gapailah atau raihlah cita-cita kalian setinggi langit. Seperti ada pepatah yang mengatakan begitu ya, capailah cita-citamu setinggi langit. Artinya apa? Kamu harus bisa berusaha, harus bisa berjuang, mengerahkan segala potensi yang kalian miliki untuk dapat meraih cita-cita. Kemudian tips meraih cita-cita. Yang pertama, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Anak-anak, kira-kira kamu percaya nggak pada kemampuan yang kalian miliki? Percaya tidak? Percaya, Bu. Percaya, Bu. Ya, percaya ya, kalian harus percaya pada kemampuan yang kalian miliki. Berhentilah anak-anakku membandingkan diri kalian dengan orang lain, karena setiap orang tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, percayalah pada kemampuan yang kalian miliki dan stop membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Percayalah anak-anak bahwa kalian bisa meraih apa yang kalian cita-citakan. Jadi tetap semangat ya dan terus berjuang untuk bisa meraihnya. Yang kedua, tetapkan target dan tujuanmu. Nah, jika ingin bisa meraih cita-cita, kalian harus menetapkan target dan tujuan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar hidup kamu atau bisa menjadi lebih terarah segala sesuatunya. Kalau target dan tujuanmu telah kamu tetapkan, pasti kamu tidak akan bingung lagi ya anak-anak. Kemudian tidak harus target yang besar kok, yang kecil terlebih dahulu. Mulailah dari hal yang kecil, kemudian lama-lama akan menjadi besar. Oleh karena itu, tetapkan target dan tujuanmu. Kemudian yang ketiga, rencanakan langkahmu. Artinya seperti gambar itu, step by step. Ketika kita melangkah itu harus setapak demi setapak ya. Harus direncanakan terlebih dahulu. Cita-cita kalian kan tentunya tidak akan terwujud dengan sendirinya ya. Betul tidak? Ya, betul ya? Betul, Bu. Ya, tentunya mulai rencanakan langkah-langkah kalian dari sekarang secara matang ya. Cari tahu apa saja yang perlu kamu lakukan ya untuk bisa meraih mimpi atau cita-cita kalian. Itu harus direncanakan anak-anak. Supaya apa? Biar bisa
terarah. Jadi kalau kita sudah merencanakan, kan kita sudah tahu apa-apa saja yang harus kita lakukan, kemudian kita berusaha untuk bisa mewujudkannya satu per satu. Kemudian selanjutnya berpikir positif. Untuk bisa mewujudkan segala impian serta cita-citamu, tentunya berpikir positif ini sangat penting. Ya, anak-anak, kamu harus bisa tadi meyakini kemampuan yang ada di diri kalian masing-masing bahwa setiap orang yang ingin meraih cita-cita itu melewati proses, ya. Tidak begitu saja langsung bisa sukses atau langsung bisa tercapai. Ada proses yang harus dilakukan. Kemudian kalau kamu tidak berpikir positif terhadap diri kamu sendiri, tentunya kamu tidak akan berhasil ya meraih cita-cita. Oleh karena itu sangat penting untuk kita selalu berpikir positif. Yang selanjutnya kelima adalah perkaya wawasanmu. Nah, senantiasa belajar dan mengembangkan keterampilan di bidang yang kamu sukai atau di bidang yang kamu impikan dapat mengantarkanmu tentunya lebih kepada kesuksesan ya. Misalnya memperkaya wawasan itu dengan bagaimana, Bu? Misalnya satu, mengikuti kursus. Kemudian yang kedua, mendatangi seminar-seminar. Kemudian yang ketiga, sekedar membaca buku di rumah atau di perpustakaan sekolah atau karena ini pembelajaran jarak jauh, tentunya berarti kamu membaca buku di rumah itu membekali kamu dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman baru yang dapat membawa manfaat bagi kehidupan kalian ke depannya. Yang terakhir, lakukan sekarang juga. Menunda-nunda adalah salah satu penyakit yang bisa menghalangi usaha kalian dalam meraih cita-cita. Ya, oleh karena itu anak-anak singkirkan sifat malas dan menunda-nunda pekerjaan. Mulai rancang ya, mulai dirancang sekarang rencana apa saja sih yang akan kalian lakukan untuk bisa mewujudkan cita-cita kalian. Gitu ya anak-anak, itu penjelasan Ibu mengenai cita-cita. Kemudian silahkan anak-anakku, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Ya, Bu Medina. Ya, silakan Medina. Bagaimana cara untuk mewujudkan cita-cita? Ya, terima kasih Medina. Bagaimana cara untuk mewujudkan cita-cita? Yang pertama yaitu harus adanya usaha. Untuk bisa mewujudkan cita-cita, yang pertama harus adanya usaha. Usahanya seperti apa yang harus dilakukan? Tentunya yang pertama yaitu belajar. Nah, kalian kan sebagai seorang pelajar, tentunya belajar itu sudah menjadi keharusan, ya tidak ya. Kemudian yang kedua adalah sekolah. Nah, belajar ini kan kalian karena PJJ tetap dilaksanakan di rumah ya, meskipun di rumah tetap harus belajar. Kemudian sekolah. Nah, karena sekolahnya sedang dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, maka kalian tidak berangkat ke sekolah, tetapi tetap melaksanakan tugas sebagai seorang siswa di rumah. Yang kedua yaitu berdoa dan beribadah. Sebagai seorang yang beragama, anak-anak, tentunya kita juga melakukan ikhtiar untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan dengan berdoa. Kemudian beribadah. Artinya beribadah itu melakukan sholat sesuai tepat pada waktunya. Sholat 5 waktu, laksanakan itu agar apa? Doa-doa yang kita panjatkan, keinginan-keinginan, harapan-harapan yang kita inginkan bisa dikabulkan. Kemudian yang ketiga yaitu minta restu orang tua. Bagaimanapun juga anak-anak, restu orang tua itu adalah
sesuatu yang harus kita minta ketika kita memiliki harapan atau cita-cita yang tinggi ya, karena doa orang tua itu biasanya dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Mungkin begitu ya Medina. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan Kaila. Sejak kapan cita-cita itu harus dimiliki? Saya masih bingung dengan cita-cita saya sendiri. Ya, sejak kapan cita-cita itu harus dimiliki? Karena Kaila masih bingung dengan cita-citanya sendiri. Terima kasih Kaila pertanyaannya. Tentunya anak-anak cita-cita itu harus kita miliki sejak kita mengenal diri kita sendiri, apa sih sebetulnya yang kita impikan dalam hidup kita. Jadi sedini mungkin kalian itu harus segera memiliki cita-cita ya. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan ya. Kemarin Ibu sudah mengirimkan video ya. Cuplikan video dengan judul Sang Pemimpi. Ya, kalian sudah menyaksikannya, Nana? Sudah nonton videonya? Sudah, Bu. Ya, silakan coba di antara kalian siapa yang ingin menyimpulkan. Kalau tidak punya mimpi dan harapan, hidup akan sia-sia. Kalau tidak punya mimpi dan harapan, hidup akan sia-sia. Ya, betul sekali, Adek. Silakan yang lainnya. Nita mungkin? Dari video Sang Pemimpi itu, coba bisa disimpulkan, Nita? Gian 3 teman yang mengejar mimpinya ingin menjelajahi Eropa dan Afrika. Ya, 3 teman yang ingin menjelajahi Eropa dan Afrika. Ya, bagus sekali anak-anak. Dari video Sang Pemimpi, cuplikan video Sang Pemimpi itu sebetulnya film yang luar biasa ya di zamannya waktu itu. Nah, dari film tersebut Ibu dapat simpulkan bahwa film tersebut mengisahkan 3 orang sahabat ya, berasal dari sebuah desa yang memiliki cita-cita atau harapan ingin keliling Eropa, menjelajahi Afrika dan wilayah sekitarnya ya. Namun mereka tidak memiliki biaya yang cukup ya, karena apa? Keterbatasan ekonomi, sehingga apa? Mereka berusaha keras untuk bisa keliling Eropa dengan apa? Belajar rajin, kemudian kuliah, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi, dan akhirnya mereka lulus. Dan mereka bisa mewujudkan cita-citanya dengan mengelilingi Eropa. Baik anak-anak, itu tentang cuplikan video atau film Sang Pemimpi. Nah anak-anak, Ibu sudah mengirimkan link Google formulir ya di WhatsApp grup. Silahkan kalian isi link tersebut mengenai lembar kerja peserta didik dan lembar evaluasi hasil pada layanan hari ini ya. Silahkan kalian nanti isi link tersebut setelah kegiatan ini selesai. Kemudian anak-anakku ada tugas atau proyek yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat kartu impian. Ibu beri contohnya terlebih dahulu. Ya, sebentar. Nah, ini dia. Ini contoh kartu impian yang harus kalian kerjakan nanti setelah kegiatan ini selesai. Silakan anak-anak berkreativitaslah dengan kemampuan kalian untuk bisa membuat kartu impian tersebut. Tulis di situ cita-cita kalian ingin menjadi apa, atau harapan-harapan atau impian-impian kalian. Kemudian bagaimana cara untuk bisa meraih cita-cita tersebut.
Buatlah semenarik mungkin, sekreatif mungkin, silahkan sertai gambar ya, agar apa? Menarik ya anak-anak. Kemudian silahkan kalau sudah selesai, hasilnya difoto, kemudian kirimkan ke WhatsApp grup. Ibu beri waktu kurang lebih 2 hari untuk mengerjakannya. Setuju anak-anak? Setuju. Tujuh. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Ya, terima kasih. Berarti kalian sudah menyepakati waktu yang ditentukan. Karena waktu kita hampir habis, siapa di antara kalian yang ingin menyimpulkan kegiatan pada hari ini? Silahkan. Siapa Saya, yang Bu. Ya, silahkan Andini. Kita harus memiliki cita-cita agar punya semangat dalam hidup karena ada tujuan yang ingin dicapai. Ya, terima kasih Dini. Ada lagi anak-anak yang ingin menyimpulkan? Dea, silahkan. Iya, Bu. Ya, silahkan Dea. Cita-cita akan membuat orang bermotivasi setiap hari untuk selalu berusaha dan berjuang. Ya, cita-cita akan memotivasi orang setiap hari untuk berjuang. Baiklah anak-anak, dapat Ibu simpulkan bahwa setiap orang itu harus memiliki cita-cita. Karena cita-cita itu penting untuk kita. Karena dengan memiliki cita-cita, kita jadi punya tujuan hidup yang terarah. Kemudian anak-anak, siapakah di antara kalian yang ingin merefleksikan kegiatan pada hari ini? Silahkan. Cantika mungkin? Yuk Cantika, silahkan. Kegiatan klasikal hari ini sangat bermanfaat karena saya menjadi bersemangat untuk menetapkan cita-cita saya. Ya, Cantika bersemangat setelah mengikuti kegiatan hari ini dan ingin memantapkan cita-citanya. Bagus sekali Cantika. Siapa lagi anak-anak yang ingin merefleksikan kegiatan pada hari ini? Silahkan. Siti Aisyah mungkin? Ya, Mbak Siti Aisyah silahkan. Ya, Saya akan mulai merencanakan cita-cita masa depan dalam hidup saya. ya. Terima kasih Mbak Aisyah, Mbak Cantika. Ya, Mbak Aisyah akan merencanakan cita-cita dalam hidupnya. Kalian mendapat materi tentang cita-cita karirku pada hari ini. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan setelah mendapat layanan hari ini? Silahkan ada yang ingin memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silahkan Medina. Saya akan memotivasi diri untuk bisa mewujudkan cita-cita saya. Ya, bagus sekali. Medina akan memotivasi diri untuk mewujudkan cita-citanya. Ada lagi anak-anak? Silahkan. Saya, Bu. Ya, Reva, silahkan. Saya akan mulai merencanakan cita-cita masa depan dalam hidup saya. Ya, Revani mulai merencanakan cita-cita dalam hidupnya. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan apa yang kalian impikan, apa yang kalian cita-citakan, semuanya bisa terwujud ya. Tetapi harus ada usaha ya. Kemudian kerahkan segala potensi yang kalian miliki untuk bisa meraih cita-cita yang kalian impikan. Anak-anakku, karena waktu kita habis, silahkan sebelum kegiatan pada hari ini diakhiri, silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Medina, silahkan pimpin doa kembali. Untuk menutup kegiatan hari ini, menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya,
Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal secara daring melalui Zoom Meet ini dari awal sampai akhir. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kita akan bertemu minggu depan dengan materi mengenal dunia pekerjaan di sekitar kita. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.